Sahabat info petani milenial, ini adalah kakao lokal memasuki panen selingan, dan alhamdulillah buah kakao di musim selingan ini juga lumayan banyak. Dan insya Allah di bulan Ramadan nanti kita akan panen buah kakao musim panen selingan. Di video ini saya akan bagikan kepada teman-teman bagaimana cara mempertahankan bunga kakao agar tidak rontok dan pentil kakao agar tidak kuning lalu kering. Saya akan membahas setelah cuplikan info berikut ini. Tetaplah bersama info petani milenial. Sahabat info petani milenial, ini adalah kakao lokal memasuki musim panen selingan, dan insya Allah di bulan Ramadan nanti buah kakao lokal ini sudah bisa kita panen, yaitu panen musim selingan. Saya akan bagikan kepada teman-teman bagaimana cara merawat bunga kakao agar tidak rontok dan pentil kakao agar tidak kuning lalu kering, sehingga kakao yang kita miliki dapat berbuah lebat walaupun yang kita miliki hanyalah kakao lokal. Sahabat info petani milenial, di saat kakao sedang berbunga, yang harus kita hindari yaitu pemangkasan, baik itu pemangkasan ringan maupun pemangkasan berat. Kenapa pemangkasan ini harus kita hindari di saat kakao sedang berbunga? Tentu saja setelah kita lakukan pemangkasan, suhu di bagian batang kakao ini akan berubah secara drastis. Berubahnya suhu secara drastis di bagian batang kakao, bunga kakao yang rapuh tidak akan mampu bertahan sehingga terjadilah kerontokan. Terkecuali tunas air. Tunas air seperti ini harus kita cabut untuk menghindari persaingan tunas dengan bunga. Ini adalah bunga-bunga kakao dan ini adalah tunas air. Tunas air ini harus kita cabut supaya bunga kakao ini tidak gugur karena persaingan bunga dengan tunas. Seperti ini. Ini juga harus kita cabut. Dan harus kita hindari juga yaitu pemberian pupuk yang mengandung nitrogen, baik itu pemupukan secara semprot, pupuk tabur maupun pupuk kocor. Kenapa pupuk yang mengandung nitrogen ini harus kita hindari di saat kakao sedang berbunga? Apabila kita beri pupuk yang mengandung nitrogen pada kakao, tentu saja daun dan tunas-tunas baru akan muncul. Munculnya daun baru dan tunas-tunas, bunga kakao yang rapuh juga tidak akan mampu bertahan karena persaingan antara bunga dan tunas, sehingga terjadilah kerontokan bunga. Dan kita harus hindari yaitu pemberian insektisida pencegah hama di saat kakao sedang berbunga, seperti insektisida Alika yaitu pencegah datangnya hama. Harus kita hindari pengaplikasian di saat kakao sedang berbunga, karena insektisida seperti Alika ini cukup panas. Apabila kita aplikasikan pada kakao di saat kakao sedang berbunga, pemberian insektisida panas ini juga dapat menggugurkan bunga. Untuk mencegah datangnya hama, kita lakukan pengaplikasian insektisida yaitu sebelum bunga kakao itu muncul dan setelah bunga kakao itu berubah menjadi pentil buah. Yang harus kita lakukan di saat kakao sedang berbunga yaitu pengaplikasian pupuk yang mengandung fosfat, kalsium, dan juga kalium. Fungsi fosfat pada bunga kakao akan mempercepat bunga kakao itu berubah menjadi pentil buah, dan fungsi kalsium akan mempertahankan pentil kakao ini agar tidak kuning, karena pentil kakao yang kuning itu disebabkan kurangnya unsur kalsium yang diserap, sehingga terjadilah kuningnya pentil kakao lalu kering. Untuk menghindari kuningnya pentil kakao, kita harus aplikasikan pupuk yang mengandung kalsium untuk mempertahankan bunga pentil kakao ini agar tidak kuning. Dan fungsi kalium pada kakao
akan menambah ukuran biji kakao itu lebih besar dan lebih berat. Maka ketiga pupuk ini harus kita aplikasikan pada kakao di saat kakao sedang berbunga untuk mempertahankan bunga kakao agar tidak rontok dan pentil kakao agar tidak kuning, lalu biji kakao itu tidak kempis. Pupuk yang mengandung fosfat yang saya rekomendasikan untuk teman-teman bukan berarti saya promosi suatu produk. Yang saya rekomendasikan yaitu pupuk MKP. Pupuk MKP Pak Tani ini sangat bagus kita aplikasikan pada bunga kakao karena pupuk MKP ini sangat tinggi kandungan fosfatnya. Kita beri per tangki semprot itu 3-4 sendok makan. Kita aplikasikan pada bunga kakao dengan semburan semprot yang paling halus. Kenapa harus semburan semprot paling halus? Karena bunga kakao ini dikenal sangat rapuh. Apabila kena semburan semprot yang kasar juga bisa mengakibatkan bunga kakao ini mengalami keguguran. Maka kita harus mengaplikasikan dengan cara penyemprotan sprayer yang paling halus agar tidak mengganggu bunga-bunga kakao. Dan pupuk yang mengandung kalsium. Untuk kalsium bebas dengan merek apa saja, usahakan tinggi unsur kalsiumnya. Usahakan di atas 90%. Untuk kalsium kita beri 3-4 sendok makan per tangki semprot dan kita aplikasikan barengan dengan pupuk MKP. Dan kita tambahkan pupuk yang mengandung kalium yaitu kasih air cair, kita beri 2 tutup kemasan per tangki semprot dan kita aplikasikan pada bunga kakao. Dan apabila kita khawatir datangnya hujan, kita tambahkan lem untuk merekat pupuk-pupuk yang kita aplikasikan. Untuk lem bebas dengan merek apa saja, mungkin di lain daerah lain merek pupuk, kita boleh aplikasikan dengan merek apa saja. Usahakan kita pakai lem untuk memastikan pupuk yang kita aplikasikan itu melengket sempurna pada kakao. Baiklah sahabat info petani milenial, semoga video ini ada manfaatnya untuk teman-teman, terutama saya sendiri, dan semoga rezeki yang kita peroleh ada berkahnya agar dapat kita manfaatkan kepada jalan yang baik. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kemungkinan aktivitas di kebun kita sangat minim karena faktor kurangnya tenaga di saat melakukan ibadah puasa. Saya harap di bulan Ramadan ini kita diberikan kekuatan iman supaya dapat melaksanakan ibadah sesuai yang dianjurkan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga ada manfaatnya. Bagi teman-teman yang suka video ini, tekan like, dan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Saya akan bagikan kepada teman-teman info tentang pertanian dan juga perkebunan. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman. Terima kasih.